ke kiri. Kemudian yang kedua kemarin apa? Sangat mengagungkan Quran dan Sunnah. Maka kita lihat Ahlus Sunnah itu ta'zim kepada kitab dan Sunnah itu sangat besar. Pengagungan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu besar. Ya. Kemudian yang ketiga, ya apa? Tidak ada satu tokoh yang ditokohkan secara mutlak. Ini biasanya perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan firqah. Kalau kita lihat firqah tertentu yang menyelisih jalan sunnah, mereka punya tokoh-tokoh yang mereka jadikan secara mutlak. Mutlak di sini artinya jadikan acuan dalam wala dan bara, pembelaan dan penentangan. Itu acuannya tokoh. Ya, acuannya tokoh. Kalau tokoh A, tokohnya, pemimpinnya mengatakan A, B, B. Kemudian ketika menilai orang per orang, itu dinilai dengan tokohnya. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun ada sebagian orang-orang menisbahkan kepada sunnah melakukan metode seperti ini, ya, penilaian dengan tokoh. Ya. Kemudian yang keempat, ini meninggalkan khusumat perdebatan di dalam din, ya, karena ini tidak banyak mendatangkan maslahat. Yang kelima, memuliakan, mengagungkan salafus saleh. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat ihtiram kepada pendahulunya. Ya. Yang keenam kemarin menolak ta'wil dari ahlul kalam. Ya. Ini pertama yuzat keistimewaan yang sudah disampaikan. Sekarang kita akan masuk bagian yang ketujuh. Yang ada kitabnya bisa dilihat, yang tidak bisa diperhatikan, didengarkan. As-sabi'ah yang ketujuh, innahum la yu'ammimuna al-hukma. Sesungguhnya mereka tidak mengambil hukum secara umum, atau kalau bahasa kerennya apa? Mengeneralisir hukum. Itu bahasa keren. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak mengeneralisir hukum. Wa yajma'una bainan nusus syar'iyyah fil mas'alati wahidah, dan mereka mengumpulkan nas-nas syar'i dalam satu permasalahan. Mereka mengumpulkan nas-nas syar'i dalam satu permasalahan. Wa yarudduna al-mutasyabi ila al-muhkam wal mujmal ila al-mubayyan wal mutlaq ila al-muqayyad. Dan mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabih dalam kurung yang masih samar kepada yang muhkam, yang jelas, yang muhkam, yang sudah ditetapkan, wal mujmal, dan ayat yang umum kepada ayat mubayyan yang sudah diperjelas, wal mutlaq, dan yang mutlak kepada muqayyad. Nanti coba kita jelaskan apa itu maksudnya muhkam, mutasyabih, mujmal, mubayyan, mutlaq, muqayyad. Wa biha salimu minat tanaqud. Dengan cara seperti ini, yaitu maksudnya mengembalikan yang mutasyabih ke muhkam, yang masih sama-sama, kepada ayat yang sudah muhkam, dan mengembalikan dari yang mujmal, yang global, kepada yang mubayyan, sudah diperjelas, dan yang mutlak kepada muqayyad, yang mutlak kepadanya sudah diikat. Dengan cara seperti ini mereka selamat dari pertentangan, maksudnya pertentangan di dalam memahami nas. Wasalu ilal haq, dan mereka bisa meraih kebenaran. Poin yang ketujuh ini saya sudah agak berat menjelaskannya. Ya. Jadi ini salah satu di antara kekhususan Ahlus Sunnah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak mengeneralisir atau mengambil secara umum nas, ya, tanpa menggabungkannya.
bukan seperti itu. Tetapi mereka mengambil nas-nas kitab dan sunnah dalam satu permasalahan, diambil semuanya kemudian dipahami secara menyeluruh. Karena kebanyakan orang-orang menyelisih jalan sunnah, terkadang mereka mengambil sebagian dalil dan mereka meninggalkan dalil yang lain. Ya. Mereka pilih-pilih dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Ya. Mana yang mereka ambil yang sesuai dengan kaidah yang mereka bangun atau pendapat yang mereka ada di atasnya, itu diambil. Adapun yang tidak sesuai ditinggalkan. Ya. Sejatinya mereka menetapkan standarnya dengan hawa nafsunya, bukan karena ketundukan kepada nas. Jadi nas itu untuk memperkuat saja. Makanya kadang mereka mengambil sebagian dalil meninggalkan dalil yang lain. Maka ahlu sunnah wal jamaah ini adalah kelompok yang adil. Artinya mereka tidak mengambil sebagian-sebagian, tapi mereka diambil secara umum semuanya, ya, berdasarkan penjelasan para ulama-ulama mereka, kemudian difahami nas-nas Quran dan Sunnah secara menyeluruh sehingga mereka selamat. Ya. Dan di dalam masalah muhkam dan mutasyabih, jadi nanti ya ayat-ayat Quran itu ada istilahnya mutasyabih. Mutasyabih itu artinya yang masih belum jelas. Ya. Dan ada ayat yang muhkam. Muhkam itu yang sudah ditetapkan hukumnya, yang susah untuk ditarik-tarik ke makna yang lain, itu namanya ayat yang sudah muhkam. Ya. Adapun mutasyabih artinya ayat yang maknanya masih belum jelas untuk sebagian orang. Ya, ayat-ayat seperti ini potensi untuk diselewengkan maknanya. Potensi untuk diselewengkan maknanya. Maka ahlu sunnah wal jamaah thariqahnya ya mengembalikan ayat-ayat yang tidak jelas tadi kepada yang sudah jelas. Ya. Ayat-ayat tidak jelas di beberapa tempat dalam Al-Quran itu dikembalikan maknanya kepada ayat yang muhkam. Ya. Berbeda dengan orang-orang menyelisih ahlu sunnah, mereka biasanya sengaja memang mencari ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas tadi, tidak mengambil yang muhkam. Kenapa? Karena yang muhkam tadi maknanya susah untuk ditarik ke makna yang lain. Namanya saja muhkam sudah jelas. Ya. Susah untuk ditarik-tarik. Nah, mereka betul dapat ayat-ayat yang maknanya masih belum jelas, itu diambil. Nah, nanti diperjelas dengan apa? Dengan pendapat. Ya. Yang seringkali pendapat tersebut bertentangan dengan ayat-ayat atau nas-nas hadis yang sudah jelas. Itu kebanyakan thariqah ahlul bid'ah seperti itu. Ya. Terkait hal ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 7. Yang nanti kalau pengen istidlalnya di surat Ali Imran ayat 7. Ini sering banyak disebutkan oleh ulama. Saya bacakan ayatnya di dalam surat Ali Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Minhu, sebagian dari Al-Quran tersebut ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang sudah jelas. Ya. Hunna ummul kitab, itulah ummul kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain yang mutasyabih, masih samad. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg, kata Allah, adapun orang-orang yang ada penyimpangan di dalam hatinya, ya, fayattabi'una ma tashabbaha min, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ini Allah sendiri yang katakan. Ciri dari orang-orang yang menyimpang, mereka akan mengambil ayat-ayat yang masih sama. Yang ini maknanya bisa ditarik-tarik. Ya. Untuk apa mereka mengambilnya? Kata Allah, ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan untuk mencari takwil-takwilnya. Ya.
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, dan orang-orang yang dalam ilmunya, rusuh tentunya dalam, orang-orang yang kokoh yang dalam ilmunya, mereka mengatakan aman nabi, kami mengimani ayat tersebut. Kullun min indi rabbina, semuanya yang muhkam mutasyabih itu datang dari Allah, dari Tuhan kami. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal. Ini dalam surat Ali Imran ayat 7. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada ayat yang jelas muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Saya bacakan sedikit tafsir dari Syekh Sa'di. Ya. Wa amal ihkam wa tasyabuh al-madhkur fi hadhihi al-ayah fa innal Qur'an kama dzakarahu Allah minhu ayatun muhkamat ay wadihatud dalalah laisa fiha syubhah wala iskal. Kata Syekh Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, adapun ayat-ayat yang ihkam, yang sudah jelas maknanya, jadi tidak suka diambil oleh orang menyimpang, karena kalau ditarik-tarik susah, karena maknanya sudah jelas, ya. Dan ayat-ayat yang mutasyabih, masih samar, yang disebutkan di dalam ayat ini, maka sesungguhnya Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan ada yang muhkam kata Syekh Sa'di ay wadihatud dalalah, penunjukan dalil ayat tersebut jelas, sehingga orang-orang yang awam, bukan seorang alim pun bisa paham karena jelas, ya. Laisa fiha syubhatun wala iskal, di dalam ayat tersebut tidak ada syubhat, tidak ada iskal. Iskal itu sesuatu yang susah difahami, artinya mudah difahami, ya, jelas, ya. Punna umul kitab, itulah induk Al-Quran, maksudnya pokok yang allati yurja'u ilaihi kullu mutasyabih. Dikatakan umul kitab, induk kitab, maksudnya di mana ayat-ayat yang lain dikembalikan ke situ, atau acuan kalau bahasa kita. Ayat-ayat muhkam itu jadi acuannya untuk mengembalikan yang mutasyabih. Wa hiya ma'dhamuhu aktsaruhu, dan ayat yang seperti ini kebanyakan Quran seperti itu, ayatnya muhkam. Kebanyakan mayoritas isi ayat Quran muhkam, ya. Wa minhu ayatun ukhra, dan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang lain mutasyabihat, yang masih samar maknanya. Apa maksudnya? Yaltamisu maknaha ala katsir minal adhan, maknanya itu masih tersamar, belum jelas difahami oleh kebanyakan manusia, kata beliau, ya. Liqauli dilalati mujmalah aw yatabadaru ila ba'dil afham wa ghairil murad minha. Kenapa? Karena penunjukan ayat ini masih global, atau ketika orang memahami sekilas kayaknya tidak sesuai dengan ayatnya lain, namanya mutasyabih. Maka kata beliau, amma minha ayatun bayyinah wadihah likulli ahad wa hiya aktsar allati yurja ilaiha. Ayat-ayat yang jelas itu kebanyakan isinya Quran seperti itu, ya. Wa minhu ayatun nashkulu ala ba'din nas, dan ada juga ayat-ayat yang masih tersamar bagi manusia. Maka kata beliau di sini, fal wajib, kewajibannya adalah di dalam masalah seperti ini an yurad dan mutasyabih ilal muhkam. Ayat-ayat yang enggak jelas tadi dikembalikan kepada muhkam. Maksudnya ketika kita menjelaskan, memaknai ayat-ayat yang enggak jelas, kita pahami dengan ayat yang sudah jelas. Maksud ayat ini adalah seperti ini, sebagian dijadikan ayat yang lain. Seperti itulah thariqah ulama, ya. Ya. Ini ayat yang muhkam dan mutasyabih. Ikhwani a'azanallah yakum, kebanyakan ahlul bidah mereka terkadang, ya, berdalil, ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya orang menyimpang juga berdalil dengan Quran. Jadi kita jangan heran kalau ada orang-orang menyelisih jalan Ahlus Sunnah, mereka hujahnya juga Al-Quran. Juga kadang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak semua ahlul bidah hujahnya dengan pendapat, mereka juga mengambil Quran, mengambil hadis, ya. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pendapat mereka, mereka tidak pakai.
Ini maksudnya mereka mengambil ayat yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam. Atau ayat mengembalikan yang mujmal kepada yang mubayyan. Mujmal itu artinya ayat yang masih bisa mengandung beberapa makna, itu namanya mujmal. Kepada mubayyan itu ayat yang sudah dijelaskan maknanya secara khusus, hampir seperti muhkam dan mutasyabih. Atau ayat yang mutlak kepada muqayyad. Mutlak itu artinya ayat yang belum atau dalil yang belum dikaitkan dengan yang lain, namanya mutlak. Jadi kata mutlak itu artinya sesuatu yang belum dikaitkan dengan yang lain. Kalau muqayyad sesuatu yang dikaitkan dengan yang lain, ya, itu namanya muqayyad. Poin ketujuh ini lebih banyak kepada kaidah usul atau kaidah lughah ya. Ya, kalau kita agak susah memahami tidak apa-apa. Yang penting secara umum bahwasanya ahlu sunnah, para ulama sunnah di dalam memahami nas-nas mereka itu secara komprehensif, tidak memahami sebagian-sebagian. Karena kebanyakan orang kalau memahami nas-nas sebagian-sebagian nanti terjatuh dalam kesalahan. Mengambil ayat ini nanti akan menolak ayat ini ya. Kenapa kok bertolak belakangan? Karena difahami dengan yang lain. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka berhati-hati di dalam memahami nas ya, tidak gegabah. Kita masuk ke poin yang ke-8. Yang ke-8 di antara khususan ahlu sunnah, innahum qudwatus salihin, bahwasanya mereka adalah panutan orang-orang saleh. Mereka panutan orang-orang saleh. Alladzina yahduna ilal haq, orang-orang yang senantiasa membimbing kepada jalan yang benar. Orang-orang yang membimbing kepada kebenaran, wa yarsyuduna ila siratal mustaqim, dan membimbing kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa dzalika bi tsabatihim 'alal haqqi wa 'adami taqallubihim. Hal itu dengan keteguhan mereka di atas kebenaran dan tidak menyelisihinya, berpindah darinya. Wa ittifaqihim ala umuril aqidah, dan kesepakatan mereka di dalam masalah akidah. Wa jam'ihim bainal ilmi wal ibadah, dan menggabungkan antara ilmu dan ibadah atau amal. Wa bainat tawakkul 'ala Allah wal akhdhi bil asbab, dan antara tawakal menyerahkan urusan kepada Allah dan mengambil sebab. Wa baina tawassu' fid dunya wal wara' fiha, dan antara mengambil secara luas dunia dan wara' atau zuhud terhadapnya. Wa bainal khawfi wal raja', antara berharap dan takut dan harap. Wal hubbi wal bughdi, antara cinta dan benci. Wa bainar rahmati wal lil mu'minin, antara rahmah kasih sayang dan lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Wa syiddah wal ghilzah 'alal kafirin, dan keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Wa adam ikhtilafihim ma'a ikhtilafiz zamani wal makan, dan mereka tidak berselisih sepanjang waktu dan tempat. Ya, saya jelaskan dulu. Biasanya ditulis ya, ditulis lengkap gitu. Baik. Kalau terus lengkap kecepatan ya kayaknya. Ya, saya jelaskan. Saya tidak tahu torikonya Satalikron biasa ngajari seperti apa ya. Jadi poin yang ke-8 ini, ikhwanis azanallah yakum, bahwasanya ahlu sunnah itu di sini dikatakan qudwah, panutan orang-orang saleh. Jadi ahlu sunnah itu seyogyanya mereka menjadi qudwah, menjadi panutan.
Bagi siapa? Bagi as-salihin, bagi orang-orang saleh secara umum, kaum muslimin, ya. Alladzina yahduna ilal haq, yaitu orang-orang yang memberikan bimbingan kepada kebenaran dan membimbing kepada jalan yang lurus. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi orang-orang panutan umat, ya, yang dicontoh oleh umat, ya, membimbing mereka kepada jalan yang benar, kepada shiratal mustaqim. Kenapa mereka bisa dijadikan panutan? Orang dijadikan panutan itu kalau punya keteguhan, sikapnya tidak berubah-ubah, ya. Hari ini berpendapat A, besok berpendapat B. Hari ini temannya fulan, besok temannya yang lain. Hari ini ke barat, besok ke timur, itu bukan jadi panutan, ya. Seperti orang-orang politikus seperti gitu, nggak ada teman sejati, musuh sejati. Yang ada kepentingan, katanya. Ahlus Sunnah tidak mengenal seperti itu, ya. Ahlus Sunnah tidak mengenal seperti itu. Makanya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang yang dari dulu sampai sekarang sikapnya itu nggak berubah. Kenapa? Karena mereka berdiri di atas asal pokok yang kuat, yang tidak mudah berubah-ubah, sehingga layak untuk jadikan panutan, ya. Karena mereka teguh di atas kebenaran, wa adamu taqallub, dan tidak mudah berubah-ubah. Dan itulah asal dari ilmu. Karena ilmu, pengaruh ilmu akan memberikan al-yakin, as-sabat wal yakin, itu ilmu. Ya, orang kalau ilmunya rusuh, ilmunya kokoh, itu biasanya pendapatnya juga tidak berubah-ubah, ya. Kenapa? Karena dia memegang suatu asal yang kuat, ya. Bukan ra'yu, bukan pendapat. Karena kalau yang dipegang ra'yu, pendapat, itu bisa berubah-ubah, bisa berubah-ubah. Tapi kalau dipegang ilmu, itu kokoh, ya. Walaupun terkadang sebagian orang tidak memahami hal ini, menganggap Ahlus Sunnah itu orang yang kolot, tidak mau berubah, ya. Ya, karena yang mereka maksudkan tidak mau berubah mengikuti keinginan manusia. Iya, benar. Karena mereka berpegang di atas ilmu, ya. Wattifaqihim ala umul akidah, dan mereka Ahlus Sunnah itu, ya, sepakat di atas masalah-masalah akidah. Dan hampir-hampir kita tidak dapatkan perselisihan di antara ulama-ulama sunnah di dalam masalah akidah, kecuali sangat sedikit. Ada nggak? Ada, tapi itu sangat sedikit sekali. Khilaf di dalam masalah akidah itu hampir-hampir tidak kita dapatkan sesama Ahlus Sunnah, kecuali sedikit, ya. Ya, tidak dikatakan 100% dari itu, enggak, memang ada khilaf, ya. Tetapi itu bukan sesuatu yang menonjol. Kalau masalah fikih, memang fikih itu wilayahnya khilaf, ya. Bukan masalah Ahlus Sunnah dan selain Ahlus Sunnah, sesama ulama sunnah kalau dalam urusan fikih banyak khilaf, ya. Dan kalau antum sudah banyak belajar ilmu fikih, antum semakin tahu betapa luasnya khilaf di dalam masalah fikih. Dan biasanya sesama ulama sunnah saling, ya, berlapang di dalam masalah ini. Kalau akidah tidak, ya. Mereka satu dalam masalah keyakinan, ya. Dan Ahlus Sunnah di antara kekhususan yang membedakan dengan kelompok yang lain, mereka adalah kelompok yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ilmu itu ibadah, ya, ilmu dan amal atau ibadah. Ahlus Sunnah menggabungkan dua hal ini. Karena nanti di sana ada kelompok-kelompok yang mereka melebihkan yang satu, meninggalkan yang lain, ya. Seperti misalkan orang-orang Mu'tazilah, kelompok-kelompok falsafah dan seterusnya, mereka biasanya mendewakan, mengagung-agungkan ilmu, tapi lemah dari sisi amaliyahnya. Amal ibadahnya lemah, ya, lemah. Dan biasanya orang seperti ini kibar, sombong, menjadikan ilmu hanya sebagai kebanggaan, tapi lemah dari sisi amalnya, ya. Padahal kata ulama, amal itu, ya, buah dari ilmu, ya.
Karena ilmu kalau tidak diwujudkan dengan amal itu yang menjadi musibah. Maka Ahlus Sunnah menggabungkan ilmu dan amal. Kuat dari sisi ilmunya, kuat juga dari sisi amalnya. Ada juga kelompok yang dia hanya mengedepankan amal tapi melupakan sisi ilmu. Apa contohnya seperti ini? Yang menonjol siapa? Yang kuat dari sisi amalnya tapi lemah ilmunya. Orang-orang apa? Sufi, ya. Sufi secara umum seperti itu. Sufi itu secara umum lemah dari ilmunya. Bahkan ada sebagian ghula atau sufi yang ekstrim itu sampai memusuhi thalabul ilmi. Mereka sampai memusuhi orang-orang yang menuntut ilmu hadis. Mereka musuhi, ya. Paling tidak mereka tidak menganjurkan pengikutnya, ya. Sehingga kebanyakan amal-amal yang mereka kerjakan itu tidak dibangun di atas dasar ilmu. Kebanyakan amal-amalnya menyelisihi sunnah dalam keadaan tidak tahu. Ini kebanyakan umumnya model-model sufi seperti itu, ya. Kelompok-kelompok yang menisbahkan kepada sufi kebanyakan seperti itu kita lihat. Apa namanya kelompok A, kelompok C, kelompok B, ya model sufi kebanyakan gitu, lemah dari ilmunya. Saya bicara demikian karena saya dulu pernah ikut jemaah tabligh, ya. Saya itu kurang lebih sekitar 3-4 tahun waktu dulu masih kuliah. Saya itu waktu kecil itu dididik di lingkungan Ikhwanul Muslimin, ya. Kenal Ikhwanul Muslimin, ya. Kalau sekarang PKS itu dalam partainya IM, Ikhwanul Muslim. Saya dari kecil memang didikannya seperti itu sampai kuliah. Sampai saya nggak kenal sunnah belum. Sampai kuliah saya dididik di Ikhwan Muslimin. Makanya kitab-kitab Sayyid Qutb, Said Hawa, Yusuf Qaradawi dulu itu makanan saya. Ya. Kemudian kuliah, waktu kuliah di tingkat 1 belum kenal sunnah, saya mulai kenal jamaah tabligh di Jakarta dulu, di stansa saya di Jakarta. Saya kenal jamaah tabligh, ya. Dan rekor saya sudah bisa keluar 1 pekan. Kalau di jamaah tabligh itu untuk pemula 1 hari wajibnya. Kalau mahasiswa itu 3 hari. Nanti meningkat di atas 3 hari 1 pekan. Nanti 1 bulan. Nanti puncaknya 40 hari. Langsung ke pusatnya. Ya, di mana? Pakistan. Ya, itu kalau sudah 40 hari sudah master. Waktu saya pengalaman keluar, istilah mereka khuruj, ya, khuruj, pengeluar dari satu masjid ke masjid yang lain. Di halaqah seperti ini, mereka ada halaqah, itu kita dikasih nasihat. Biasa kalau di jamaah tabligh itu diajarkan materi-materi, yaitu materi pokok. Dan kalau jamaah tabligh itu enak, materinya nggak banyak. Kalau diujikan, istilahnya kurikulumnya itu nggak banyak materinya sedikit dan diulang-ulang sampai hafal, ya, sampai hafal. Itu karena kita mahasiswa, saya tulis, beberapa teman juga menulis. Ketika kita menulis dinasihati sama seniornya, tolong jangan ditulis, nggak boleh ditulis. Jadi kalau ketika majelis seperti ini ada yang bawa kertas, bawa pena, ditulis dinasihati, itu benar. Saya alami, saya bukan cerita karena saya pelakunya. Jangan ditulis. Pengen tahu kenapa nggak boleh ditulis? Hah? Alasannya apa? Mengurangi keikhlasan. Iya benar, itu nasihatnya. Itu sampai sekarang saya masih ingat nasihatnya. Jadi waktu saya menulis 5 hal yang harus disampaikan, ini nggak boleh ditulis. Ya, karena kita mahasiswa kan biasa kadang kita suka menulis gitu, dilarang. Kenapa? Kita dinasihati. Karena kalau ilmu ditulis itu mengurangi keikhlasan. Kalian ikut khuruj keluar seperti ini tujuannya menyampaikan dakwah, bukan hanya sekadar menghafal yang ditulis. Ya. Kalau kalian ikhlas, ya, mendengarkan baik-baik, Allah akan pahamkan. Ya. Karena nanti kalian ditulis nggak keluar lagi. Ya. Kalau nggak ditulis, nanti ikut keluar lagi. Dan karena materinya itu saja diulangi 10, akhirnya hafal sendiri. Materinya nggak banyak. Jamaah tabligh itu nggak butuh banyak dalil. Ya, mereka orangnya zuhud dengan dalil, nggak butuh banyak dalil.
Intinya kita dilarang menulis, ya karena kalau menulis ya ikhlas, ya. Disuruh Pak ulangi, nanti ketika ada kajian lagi matanya itu lagi, ada kajian lagi matanya itu terus sampai hafal, ya. Dan jarang menyebutkan nukilan-nukilan ulama, nggak ada. Mereka nggak butuh pakai kata kitab ini, nggak ada istilah kayak gitu. Pokoknya 5 ini gitu, praktis, ya. Ilmunya sederhana, nggak butuh banyak dalil, nggak butuh banyak hadis, nggak usah. Ya, itu dinasihati seperti itu. Aku kalau nggak salah setingkat 2 kuliah semester 3 atau semester 4 itu dapat nasihat seperti itu, jangan ditulis. Kemudian waktu itu saya juga masih aktif liko. Kalau di Ikhwanul Muslimin kan liko, ya istilahnya liko itu ini kita juga liko sebenarnya, ya. Mantan peliko. Oh, mantan peliko, dia makanya ketawa-tawa liko. Saya ketika ikut jamaah tabligh dinasihati sama senior saya, tolong jangan dekat-dekat orang seperti itu, orang yang nggak jelas agamanya, orang liko, ya. Dia nggak jelas, nggak ada keikhlasan dalam dakwah, gini dan seterusnya. Nah, nanti giliran saya ikut liko dinasihati lagi, jangan dekat-dekat orang itu, mahasiswa kok gayanya kayak gitu, nggak keren. Nah, kalau di liko saya diajak berdebat, membahas ini gaya seperti itu, ya. Liko gitu, ya. Tapi kedua-duanya sama-sama tidak kenal ulama. Baik yang Ikhwanul Muslimin, yang jamaah tabligh sama-sama tidak kenal ulama, nggak ada kenal ulama. Sampai saya lupa kalau nggak salah di akhir tingkat 2 saya kuliah, kebetulan teman satu kos saya itu apa cerita, ya biar nggak terlalu semangat. Teman kos saya itu sudah mulai mengenal sunnah. Dulu waktu di stan di Jakarta sana, waktu saya kurang lebih tahun 97-98, dakwah sunnah belum begitu kuat, belum begitu banyak di kampus di Bintaro sana. Ada terbagian teman yang sudah kenal sunnah. Saya waktu itu lagi semangatnya ikut demo, ya, karena saya ikut kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saya lagi ikut senang-senangnya demo. Teman kos saya itu satu kamar itu sudah mulai kenal sunnah sama kajian Ustaz Abdul Hakim. Ini Ustaz sunnah yang pertama kali saya ikut beliau, Ustaz Abdul Hakim. Saya tidak mengatakan saya murid beliau, cuma beberapa kali ikut kajian beliau. Jadi pramuka sana setiap hari Ahad. Saya belum kenal sunnah, dan saya waktu itu masih bingung. Sampai saya tulis di buku catatan harian saya itu punya buku catatan harian, kebingungan antara ikut jamaah tabligh atau Ikhwanul Muslimin. Mana yang benar? Saya lagi mencari jati diri, dan belum ada kamus sunnah itu belum ada kamus sunnah. Karena Ikhwanul Muslimin itu didikan saya dari kecil, kemudian waktu kuliah kenal model jamaah tabligh, ya. Itu saya kadang hari ini ikut di liko, nanti besok ikut khuruf, kayak gitu terus. Bingung. Sampai suatu ketika saya membaca sebuah buku, ada buku kecil terjemahan, saya juga belum bisa bahasa Arab. Buku kecil terjemahan, judulnya Dialog Bersama Ikhwanul Muslimin. Itu bukunya tipis, ya nggak tahu, mungkin teman saya sengaja, karena teman saya juga nggak suka debat-debat itu, ya. Dia sengaja atau tidak, bukunya taruh di meja belajar, ya. Itu terkait dengan dialog bersama Ikhwanul Muslimin. Itu ada bukunya, saya nggak salah ditulis oleh ulama Mesir yang dulu juga petinggi dari Ikhwanul Muslimin, kemudian sudah bertobat dan mengenal sunnah. Saya baca buku itu dan alhamdulillah begitu banyak memberikan membuka pandangan saya terkait hakikat Ikhwanul Muslimin. Setelah itu baru saya mulai ikut taklim, ya, dengan malu-malu. Biasa kalau habis berantem, ya, kemudian ikut kan malu-malu. Saya ikut taklim, dan waktu itu saya baru kaget, ternyata seperti inilah kajian. Saya baru kenal kajian sunnah waktu kajian Ustaz Abdul Hakim, dan beliau kalau waktu kajiannya masya Allah, ya, kajian butuhnya banyak sekali dulu di Pramuka, ya. Seperti itu. Jadi di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata ulama, itu menggabungkan antara ilmu dan amal, Makanya kalau orang-orang yang dia hanya mementingkan ilmu, meninggalkan amal, maka dia akan menyelisihi jalan sunnah.
atau mementingkan amal meninggalkan ilmu juga menyelisihi jalan sunnah. Dan inilah makna siratal mustaqim. Ini makna dari siratal mustaqim. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ya, sebenarnya surat Al-Fatihah ini kalau dikaji, masya Allah, ini surat yang dikatakan umul kitab. Dari sisi manhajiyah ini kuat juga surat Al-Fatihah. Ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 model manusia kaitannya dengan nikmat ilmu dan amal. Ada 3 model manusia, 3 kelompok kaitannya di dalam bagian ilmu dan amal. Kelompok yang pertama adalah siratal mustaqim. Kelompok yang kedua adalah al-maghdub. Kelompok yang ketiga ad-dhalin. Ya. Walaupun di dalam hadis dikatakan manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Al-Yahud, siapa al-maghdub al-Yahud, dan matalfama siapa lagi kalau bukan mereka? Ad-dhalin siapa mereka? An-Nasara siapa lagi? Tetapi kita bukan hanya melihat Yahudi Nasraninya, tapi melihat kepada maknanya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah 3 kelompok ini. Yang pertama siratal mustaqim. Ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, di dalam ayat yang lain Allah jelaskan siapa siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang telah beri nikmat minan nabiyyin was-syuhada was-shalihin, ya. Para nabi, para syuhada, para salih, itulah para salafun salih, para pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa khususnya? Nikmat 2 macam hidayah. Ya, karena hidayah kan ada 2. Hidayah itu ada 2. Apa? Irsyad, taufik. Hidayatul taufik, ya, hidayatul irsyad wa taufik, hidayatul bayan wal amal. Hidayah itu ada 2. Yang pertama hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan dan bimbingan. Yang kedua hidayatul taufik wal amal. Taufik itu artinya kemampuan mengamalkan ilmu, itu taufik. Dan 2 ayat ini, 2 macam hidayah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi, la tahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini yang dimaksud adalah hidayatul ilmi wal bayan wal irsyad. Ilmu, bayan, irsyad, itu hidayah yang diberikan Allah kepada Rasul dan para pewarisnya, para ulama. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang orang percintai, Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Yang dimaksud di sini hidayatul taufik wal amal. Karena hidayatul taufik wal amal hanya Allah yang punya. Hatta Nabi pun tidak punya. Ya, hidayah agar seseorang melaksanakan ilmu itu bukan kemampuan manusia. Maka di dalam masalah ilmu dan amal ini manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bisa menggabungkan ilmu dan amal. Ilmunya benar, amalannya juga benar. Itulah siratal mustaqim. Itulah orang-orang yang di atas jalannya lurus. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang hanya mendapatkan hidayatul ilmi bila amal. Dia meraih hidayah ilmu tapi tidak ditolong oleh Allah dengan amal. Secara keilmuan bagus, ya, tetapi secara amal rusak. Kenapa secara amal rusak padahal dia punya ilmu? Kenapa kira-kira? Ilmunya bagus tapi amalnya rusak. Harusnya kalau ilmunya bagus kan amalnya bagus. Dia ilmunya bagus kok amalnya rusak. Kenapa? Karena hatinya rusak. Ya. Akhlada ilal ar, Allah sifatkan orang-orang Yahudi, mereka lebih condong kepada bumi, masih kepada dunia. Artinya ya, syahwat kepada dunianya kuat sehingga meninggalkan jalan ilmu para rasul. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang istimewa, diberikan kepada mereka para nabi dan rasul, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak banyak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Tapi hati mereka rusak. Rusaknya hati menyebabkan amal mereka rusak, walaupun sebelum mereka dapat ilmu. Ya. Jadi karena hati mereka rusak, sehingga ilmu yang mereka dapatkan itu tidak membuahkan amal. Ini kelompok al-Yahud.
al-maghdub, orang-orang Allah murkai, orang-orang mendapatkan ilmu tetapi dia tidak ditolong di dalam amal. Yang kedua adalah orang-orang yang dia dimudahkan di dalam amal tapi tidak ditolong di atas ilmu. Itulah ad-dhalin. Dikatakan dhal, tersesat, artinya apa? Orang yang salah jalan. Kata dhal itu artinya salah jalan. Kenapa mereka salah jalan? Karena tidak tahu jalan. Biasanya kalau orang menuju sesuatu, dia tersesat itu alasannya karena hatinya, niatnya yang tidak baik, atau karena tidak tahu. Karena memang niatnya dia yang rusak, atau karena ketidaktahuan dia sehingga dia menempuh jalan tersebut. Karena ketidaktahuan, bukan niatnya yang rusak, tapi karena ketidaktahuannya sehingga dia tersesat jalan. Itulah ad-dhalin. Ya, itulah orang-orang yang dia bersemangat di dalam amal tapi tidak bersemangat di dalam meraih ilmu. Ya, sebagaimana kebanyakan kaum muslimin yang awam yang dia menjauhi jalan ilmu. Makanya kalau kita mengaku sunnah, ahlu sunnah, orang-orang yang intisab kepada sunnah, kalau giliran terhadap ilmu kita zuhud, tidak bersemangat, hati-hati, itu bukan jalan sunnah. Orang-orang ahlu sunnah itu bersemangat di dalam ilmu. Bukan berarti orang-orang ahlu sunnah alim semuanya harus berilmu, tidak. Tetapi semangat untuk belajar itu kuat. Itu ciri ahlu sunnah. Jadi cirinya ahlu sunnah itu semangat ngaji, semangat belajar. Adapun masalah diberi ilmu sedikit banyak, fadlun minallah yu'ti man yasha, itu karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi yang penting bagaimana menanamkan semangat ilmu. Jadi kalau kajian-kajian keilmuan itu harusnya lebih banyak dikuatkan, bukan hanya sekadar kajian-kajian sifatnya semangat-semangat. Kemudian yang kedua, ahlu sunnah juga bukan hanya sekedar ilmu, tapi harus dengan amal. Artinya kuat juga di dalam mengamalkan ilmu. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang berbangga-bangga dengan ilmu karena Rasul datang kepada mereka, tetapi mereka taruh ilmu Rasul di belakang karena mereka condong kepada dunia, tinggalkan ilmu para nabi sehingga amal mereka rusak. Maka ahlu sunnah bukan demikian, membangga-banggakan kepandaiannya, keilmuannya, tapi amalnya kosong, akhlaknya rusak, muamalahnya jelek. Terkadang kita bayangkan kalau orang jenggotan, celana cingkrang, kok ramah sama masyarakat umum, ini kayaknya perlu dipertanyakan kesunahannya. Salah paham ya. Karena kalau ahlu sunnah itu berarti harus yang jaga image, harus serem, gak boleh muamalah dengan masyarakat. Ini bid'ah, ini seperti itu, bukan gitu ahlu sunnah. Kalau kita lihat para ulama kita, masya Allah, orang-orang tawadhu, bahkan mereka kepada orang-orang awam itu dekat. Kenapa? Karena memang orang-orang awam itu justru sebagai ladang kita mengenalkan Islam, dengan akhlaknya mulia. Jadi ahlu sunnah itu dengan keistiqomahannya di dalam memegang sunnah, jangan sampai dia menjauhi masyarakat. Itu amanah. Bagaimana kita menunjukkan bahwasanya sunnah itu sesuatu yang indah. Makanya selama hal itu tidak merusak akidah kita, maka bermuamalah dengan masyarakat umum itu penting. Dan akhlakul karimah itu kuat. Terkadang masyarakat itu secara asal, masyarakat awam itu kadang nggak butuh banyak dalil perlu nggak perlu, tetapi terkadang masyarakat awam itu lebih banyak terpengaruh dengan apa? Sikap, akhlak, terpengaruh dengan akhlak, dengan sikap. Makanya kadang aliran-alirannya sesat yang menyimpang, mereka punya banyak pengikut karena akhlaknya. Padahal jualannya sesuatu yang rusak, sesuatu yang gak berkualitas, tapi kok diterima karena kemudian terpengaruh dengan akhlaknya, walaupun ini akhlak yang palsu. Buktinya apa? Kelihatan akhlaknya baik, akhlaknya ramah masyarakat, begitu dihadapkan dengan dalil kelihatan rusaknya, beringasnya kelihatan, bencinya kepada sunnah dan seterusnya, akhlak tipuan. Maka ahlu sunnah itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan ini
yang harus senantiasa kita perhatikan. Kemudian Ahlus Sunnah juga menggabungkan antara tawakal dan al-akhdhu bil asbab, antara bagaimana kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita menembus sebab. Ahlus Sunnah itu tidak seperti ahli dunia yang mereka hanya percaya dengan sebab-sebab zahir, tidak percaya kepada Allah, sehingga ketika berusaha pun tidak melihat yang di atas, tidak ada tawakalnya. Ya, demikian juga Ahlus Sunnah juga tidak seperti orang-orang sufi yang dia mengatakan berserah diri pada Allah bersalah tapi meninggalkan sebab. Bukan seperti itu. Jadi tidak seperti orang-orang sufi yang dia meninggalkan dunia, walaupun kenyataannya banyak orang sufi yang tamak juga. Juga tidak seperti ahli dunia yang meninggalkan akhirat. Maka Ahlus Sunnah menggabungkan dua tersebut, ya, antara tawakal dan mengambil sebab. Yang ini digabungkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau, di mana Nabi SAW ketika menjelaskan konsep orang mukmin, Nabi mengatakan apa? Dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Sebagian orang memahami hadis ini kadang salah paham. Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, ketika memahami kuat dan lemah difahami dengan apa yang mereka maui. Kalau lagi berbicara tentang teknologi pakai dalil ini, mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang kuat teknologinya, lebih cintai dan lemah lainnya. Kalau bicara ekonomi pakai ayat ini, mukmin yang kuat ekonominya dan seterusnya, sesuai tema pembicaraannya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah ini bukan dari sisi itu, tapi dari sisi apa? Imannya. Artinya seorang mukmin yang kuat keimanannya itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah keimanannya. Karena konteksnya berbicara tentang mukmin, orang beriman, berarti kuat lemah dari sisi apa? Keimanan, ketakwaan. Bukan kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan bukan, tapi kekuatan iman, ketakwaan. Ya, otomatis orang mukmin yang kekuatan iman lebih kuat Allah cintai daripada yang lemah. Tetapi Nabi mengatakan apa? Wa fi kulli khair. Dan masing-masing mukmin itu punya kebaikan. Artinya apa? Meskipun mukmin itu lemah keimanannya, kadang jatuh dalam taat, kadang maksiat, seperti itu kadang kita. Kadang semangat dalam ketaatan, kadang semangat juga dalam maksiat, kemudian tobat, ya taat lagi, maksiat lagi itu. Kata Nabi, walaupun seperti itu kadangnya wa fi kullin khair, masing-masing punya kebaikan. Paling tidak kebaikan seorang mukmin adalah kebaikan apa? Iman. Ya, dengan sebab ada iman tersebut kita punya wala, pembelaan kepada sesama mukmin, meskipun dia mukmin yang lemah. Ya. Kemudian itu di dunia dia dapat pembelaan sesama muslim yang lain dengan sebab keimanannya. Ada hak, ya, kewajiban kita untuk menolong sesama mukminnya lainnya, meskipun dia mukminnya lemah, imannya lemah, banyak maksiat, karena keimanan itu menjadi sebab dia punya kebaikan lebih baik daripada orang-orang kufar. Adapun di akhirat, keimanan seperti ini akan menjadi jaminan dia tidak kekal dalam neraka. Karena di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya seorang yang meninggal dalam keadaan membawa iman walaupun sebesar biji zarrah dan tidak rusak keimanan tersebut, maka dia tidak kekal dalam neraka. Ya, dia tidak kekal karena keimanannya. Ya, itu akidah Ahlus Sunnah. Wa fi kullin khair. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ya, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jas. Ini untuk mengakhiri kajian kita, saya ingin mengambil 3 bagian kalimat ini, sangat bagus sekali untuk nasihat kita dalam kehidupan. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Apa artinya ihris ala ma yanfa'u? Bersemangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uka, kalau dalamnya. Ihris artinya hirs itu bersemangat, jangan lemah. Jadi orang muslim itu kata Nabi harus bersemangat untuk apa? Di atas perkara yang memberi manfaat untukmu, maksudnya untuk meraih yang bermanfaat bagimu. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kalimat ma, ya ini sedikit bahasa Arab, kalimat ma itu isi mausul.
kata sambung itu maknanya umum. Maknanya umum. Artinya apa? Di sini ada perintah seorang muslim untuk mengambil perkara apa saja yang bermanfaat bagi dirinya, baik itu dunia maupun akhirat. Karena Nabi tidak membatasi dalam masalah akhirat. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah kamu untuk meraih mendapatkan apapun yang bermanfaat. Selama itu bermanfaat disuruh diambil, termasuk perkara dunia, termasuk harta, termasuk jabatan, kedudukan. Selama itu bermanfaat diambil. Itu perintah secara umum. Lebih-lebih urusan akhirat. Ya, ihris ala ma yanfa'u. Kemudian Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan makna ini, dan kalimat ma yanfa'uka, apa yang memberi manfaat kepadamu. Dari mana seorang mukmin mengetahui ini bermanfaat atau tidak? Dari mana dia mengatakan ini bermanfaat atau tidak? Ini dari nas. Tidak semata-mata kepada akal atau pendapat. Kenapa? Karena tidak sedikit manusia bersemangat mengejar sesuatu karena dikira itu bermanfaat bagi hidupnya, bagi dunia dan akhiratnya, tapi sejatinya itu memudaratkan dia. Banyak seperti itu, banyak karena ketidaktahuan. Ya, orang bela-bela mati-matian mengejar ilmu dunia sampai lupa belajar ilmu akhirat karena dia anggap itulah ilmu yang paling bermanfaat. Setelah dia jadi tokohnya, dia menyesal. Dulu masa tidak belajar agama, ternyata saya tertipu. Ada nggak seperti itu? Banyak. Ya. Ternyata itu tidak bermanfaat. Setelah dia sukses dengan kehidupan dunianya, dapat gelar ini, dapat kedudukan ini, dapat jabatan ini, dia lihat anak-anaknya rusak akhlaknya, istrinya nggak pernah dididik, keluarganya berantakan, hidup seperti di neraka. Ada nggak gitu? Ada. Mobil banyak, rumah mewah, jabatan tinggi, tapi nggak ada ketenangan. Mungkin temannya atau pembantunya yang hidup dengan ketaatan, dia iri. Ternyata selama ini saya salah jalan. Yang saya kira itu bermanfaat tidak bermanfaat. Ya, maka agar seorang mukmin tahu itu bermanfaat atau tidak perkara dunia atau akhirat harus dengan ilmu. Maka kalimat ihris ala ma yanfa'u itu juga secara tidak langsung perintah kita belajar. Dari mana kita tahu bermanfaat atau tidak? Ilmu. Ulama yang akan mengetahui ini yang bermanfaat, ini yang tidak. Quran dan Sunnah akan menjelaskan kepada kita ini yang bermanfaat, ini tidak, dengan ilmu. Nah, seorang muslim gitu harus punya semangat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Apa tadi? Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Kenapa? Karena seorang mukmin itu tahu bahwasanya keberhasilan dia itu semata-mata tergantung karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, seseorang tidak akan berhasil dalam melakukan apapun, termasuk dalam ibadah, termasuk dalam thalabul ilmi, termasuk dalam sesuatu itu semata-mata karena pertolongan Allah, bukan kemampuan dia. Ini bedanya orang mukmin dan bukan orang mukmin. Kalau orang yang bukan orang mukmin, dia tidak percaya Allah. Dia keyakinannya hanya dengan sebab-sebab zahir. Makanya kalau sebab-sebab itu ada di tangannya, dia percaya diri. Tapi kalau dia tidak punya sebab, dia nggak percaya diri. Ya. Kalau berhasil sombong, kalau gagal gimana? Jatuh. Harusnya mukmin tidak demikian. Kalau ada mukmin mentalnya seperti ini, berarti imannya tidak berfungsi. Ya. Keimanan dia menjadikan dia memahami bahwasanya keberhasilan, kegagalan dia karena Allah. Ya, makanya ketika dia bersemangat, dia minta tolong pada Allah. Saya sudah maksimal, kemampuan saya sudah kerahkan, saya minta tolong Allah agar dimudahkan. Ketika dia berhasil, dia tahu berhasil karena pertolongan Allah. Ketika dia gagal pun nggak terlalu down, karena dia tahu ini berarti Allah belum memberikan kesempatan. Dan dia paham tidak ada ya apapun yang Allah tetapkan kecuali ada kebaikan di baliknya, dan selalu berhusnuzan. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'u ista'in billah, minta tolong kepada Allah. Kemudian wala ta'jas, jangan lemah. Nah, hadis ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, masya Allah, ya ini sangat bermanfaat.
Ya, apapun ketika kita kerjakan, kita mau belajar menuntut ilmu, nggak usah lemah, nggak usah, ya, semangat. Ya, urusan hasil itu bukan kita tentukan. Ya, kita mau menghafal Quran, saya sudah belum bisa. Urusan hafal tidak hafal bukan urusan. Yang penting saya urusan menghafal Quran. Paling tidak kalau jenengan tidak hafal, jangan sudah dapat pahala apa? Baca Qurannya, ya kan? Walaupun nggak hafal, dapat pahala nggak? Itu kebaikan, ya. Ya, itu kebaikan, itu bersemangat. Yang penting kalau kita ingin menetapkan sesuatu, kita ini bermanfaat tidak, ini yang penting dulu. Oh, ini bermanfaat, kerjakan. Oh, ini tidak bermanfaat, nggak usah. Itu orang mukmin seperti itu. Ya, urusan mampu tidak mampu bisa dia itu serahkan kepada Allah. Yang penting ini bermanfaat, bismillah, kerjakan. Ya, kalau tidak bermanfaat nggak usah kerjakan. Ya, dan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani azantum, ini saja mungkin bisa saya sampaikan, hanya sampai poin beberapa 8 ya, 8. Nanti selanjutnya mungkin kalau beliau Abdullah sudah bisa mengisi kembali, bisa dilanjutkan sama beliau yang mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Sudah ya, ya. Kita tutup dengan doa jenis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.